Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai di materi prenatal kelas kita yang ketiga, yaitu tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Jadi tanda-tanda bahaya kehamilan itu adalah tanda-tanda yang mengindikasikan adanya bahaya selama kehamilan yang apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu dan atau kematian janin. Nah, yang pertama kita bahas adalah tanda bahaya di kehamilan trimester 1 sampai di awal atau di pertengahan kehamilan trimester 2. Yang pertama, perdarahan yang mengindikasikan keguguran. Ini biasanya terjadi di usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Nah, tanda dan gejalanya adalah perdarahan melalui vagina, baik berupa flek yang terus-menerus dan semakin banyak, berupa cairan atau berupa gumpalan darah bahkan jaringan, disertai dengan kram perut. Bagian yang juga ikut sakit biasanya panggul, perut, dan punggung belakang. Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak. Yang pertama bisa dari virus TORCH. Jadi ini kepanjangan ya. TORCH ini terdiri dari beberapa virus. Yang pertama adalah Toxoplasma, Cytomegalovirus, rubella, dan herpes simplex. Yang kedua karena penyakit menular seksual. Jadi virus dari PMS itu tadi naik ke atas sampai menembus ke janin sehingga dapat menyebabkan keguguran. Masalah di plasenta, seperti kita tahu ya, fungsi dari plasenta adalah menghubung nutrisi oksigen darah dari ibu ke janin. Jadi saat ada gangguan pada plasenta, maka juga akan terjadi gangguan tumbuh kembang janin sehingga dapat menyebabkan keguguran. Yang kelima adalah penyakit yang diderita ibu, misalnya diabetes, ginjal, dan lain-lain, yang juga mempengaruhi tumbuh kembang janin. Lalu apa yang harus kita lakukan jika mendapatkan gejala, tanda dan gejala di atas tadi? Segera datang ke tenaga kesehatan. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan dan menentukan janin akan dipertahankan atau tidak bisa dipertahankan. Jadi keguguran tidak selalu ditandai dengan berakhirnya kehamilan. Jika masih ada detak jantung janin dan janin masih berada di kantung kehamilan, maka janin bisa dipertahankan. Tapi ibu wajib bed rest total, bahkan untuk makan dan ke toilet pun harus dibantu. Jadi nanti dokter akan memberikan penguat kandungan juga. Nah, jika sewaktu-waktu terjadi pendarahan berulang, maka harus cari bantuan medis, harus datang ke dokter lagi. Nah, jika tidak bisa dipertahankan, misalnya keguguran spontan, itu tidak perlu kuratase karena semua bagian janin sudah keluar. Yang perlu dilakukan kurat adalah yang masih ada sisa di dalam rahim. Tanda bahaya yang selanjutnya adalah perdarahan yang mengindikasikan terjadinya hamil anggur. Jadi hamil anggur adalah kehamilan yang gagal membelah menjadi janin. Nah, ini contohnya ya, dia gagal membelah menjadi janin sehingga membentuk bulatan-bulatan seperti buah anggur sehingga dinamakan kehamilan anggur. Nah, gejalanya apa? Mual dan muntah yang menetap, seringkali menjadi parah. Ini biasanya kita sebut dengan hiperemesis gravidarum, jadi mual muntah yang parah. Kemudian terdapat flek yang terus-menerus atau perdarahan hebat, umumnya flek yang terus-menerus. Kemudian sesak nafas, ukuran rahim yang besar karena pembelahan yang tidak berhenti tadi, jadi ukuran rahim terlihat lebih besar daripada usia kehamilan. Kemudian nyeri tekan di daerah ovarium, jadi di daerah sini, nyeri tekan di perut bagian bawah sebelah kanan atau sebelah kiri. Tidak terdengarnya detak jantung janin, merupakan ciri-ciri dari kehamilan anggur. Penyebabnya apa? Bisa karena sperma yang membuahi sel telur kosong atau terdapat 2 sperma yang membuahi 1 sel telur. Faktor resikonya usia yang lebih dari 35 tahun, kemudian pada kehamilan sebelumnya ada riwayat hamil anggur atau keguguran. Jadi karena hamil anggur ini tidak ada janinnya, maka kehamilan harus diakhiri. Perdarahan yang selanjutnya adalah karena kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini kehamilan yang terjadi di luar kandungan. Jadi ini kandungan kita ya, uterus kita di sini. Jadi harusnya janin tuh tumbuh dan berkembang di sini.
Tapi karena terjadi kehamilan ektopik, janin tumbuh dan berkembang paling banyak di tuba di sini. Ini namanya saluran tuba. Jadi biasanya sel telur dan sperma bertemu di saluran tuba di sini, bertemu sel telur dan sperma bertemu di sini, kemudian berimplantasi di dalam rahim. Nah, karena terjadi kehamilan ektopik, jadi berimplantasinya di sini, tidak turun ke bagian rahim tapi berimplantasi di sini, sehingga menyebabkan kehamilan ektopik, kehamilan di luar kandungan. Nah, ciri-cirinya apa gejalanya? Yang pertama, flek dan perdarahan, nyeri panggul, nyeri perut bagian bawah yang hebat, bisa tiba-tiba atau bertahap. Faktor resikonya apa? Yang pertama adalah infeksi panggul. KB yang sebelumnya digunakan adalah IUD, kemudian di kehamilan sebelumnya ada riwayat kehamilan ektopik. Tanda bahaya yang kedua adalah mual muntah yang berlebihan atau biasanya kita sebut hiperemesis gravidarum. Nah, mual dan muntah yang terjadi di awal kehamilan itu suatu hal yang normal terjadi pada ibu hamil. Tapi jika berlebihan itu termasuk tanda bahaya. Nah, berlebihan tuh yang bagaimana? Mual muntah yang sering atau terus menerus sampai kita tidak bisa makan atau hilangnya nafsu makan. Kemudian sakit kepala, badan terasa lemas dan produksi urin menurun. Kalau produksi urin kita sudah menurun tuh tandanya kita sudah mengalami dehidrasi. Penyebabnya belum diketahui pasti. Faktor resikonya baru pertama kali hamil, mengandung anak kembar, memiliki riwayat keluarga dengan hiperemesis gravidarum. Jadi ada anggota keluarga kita yang dulunya juga pernah hiperemesis gravidarum. Kemudian mengalami hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya. Jadi jika kehamilan pertama misalnya kita mengalami mual muntah berlebihan, pada kehamilan kedua atau ketiga kita beresiko untuk hiperemesis gravidarum kembali, mengalami obesitas dan mengalami hamil anggur. Jika mual muntah berlebihan terjadi, carilah bantuan medis karena dapat berdampak bayi kekurangan nutrisi sehingga mengalami gangguan tumbuh kembang janin dan mengalami keguguran. Kemudian tekanan darah yang meningkat. Normalnya tekanan darah pada orang dewasa 90/60 sampai 120/80 mm Hg. Nah, kehamilan dengan hipertensi dalam kehamilan jika tekanan darah di atas 140/90 mm Hg. Biasanya hipertensi dalam kehamilan ini disertai dengan pandangan yang kabur, sakit kepala, dan jarang buang air kecil. Nah, jika tidak teratasi biasanya hipertensi dalam kehamilan itu terjadi sebelum hamil sampai dengan usia kehamilan 20 minggu. Nah, apabila sampai 20 minggu ini tidak teratasi, biasanya dia akan berlanjut sampai kehamilan 21 minggu dan seterusnya. Nah, jika disertai bengkak pada tungkai, tangan, wajah, dan beberapa bagian tubuh lain, dan pada pemeriksaan urin didapat protein urin, maka itu sudah menjadi preeklamsi pada kehamilan. Jadi hipertensi dalam kehamilan yang tidak teratasi akan menjadi preeklamsi kehamilan. Nah, preeklamsi ini jika tidak teratasi dia akan menjadi eklamsi, di mana preeklamsi ditambah dengan kejang. Jadi ibu akan mengalami gejala ciri-ciri dari preeklamsi pada ibu hamil seperti ini. Tekanan darah tinggi disertai bengkak pada tungkai, tangan, wajah, dan beberapa bagian tubuh lain. Ada protein di dalam urin ditambah dengan kejang. Penyebabnya apa? Penyebabnya belum diketahui pasti. Faktor resikonya riwayat darah tinggi sebelum dan selama hamil, kemudian memiliki penyakit ginjal atau diabetes, berusia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun ketika hamil, mengalami hamil kembar dan kelebihan berat badan atau obesitas. Dampaknya apa? Bisa menyebabkan keguguran, kemudian aliran darah ke plasenta terganggu sehingga nutrisi terganggu dan gangguan tumbuh kembang janin, bisa IUGR, prematur atau berat badan lahir rendah. Nah, bisa juga menyebabkan lepasnya plasenta sebelum persalinan. Nah, itulah tadi tanda bahaya di kehamilan trimester 1 sampai di awal trimester 2. Kita lanjut di video berikutnya, tanda-tanda bahaya di kehamilan trimester 2 akhir sampai dengan di trimester 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.